juragan. Wah, Otan gak kebayang sih bakal sesakit apa kalau kena patil si ikan patin ini. Ada anjing pitbull yang mendekati kawanan domba ini. Kita harus waspada. Bayangin teman, kuda bisa berlari sampai kecepatan 71 km per jam loh. Oh iya, rata-rata jenis kuda yang digunakan dalam pertandingan pacu ini adalah persilangan kuda lokal dengan kuda jenis G yang berasal dari impor. Persilangan keduanya menghasilkan kuda dengan daya tahan yang baik serta tenaga yang kuat. Ini ikan apa ya? Kok mirip lele tapi penampakan dan habitatnya beda? Jangan-jangan ini ikan siluman. Ih, bikin Otan merinding aja. Sebentar. Ini kan si ikan sembilang karang atau dikenal sebagai ikan lele laut. Sembilang karang memang masih satu ordo dengan ikan lele teman. Makanya keduanya sekilas mirip ya. Tapi yang membedakan, sobat Otan ini memiliki strip panjang pada tubuhnya. Oh iya, terkadang mereka juga suka tuh bergerombol atau schooling saat berpindah tempat. Tujuannya agar saling melindungi anggota kelompok dari serangan predator. Selain catfish yang berada di laut, ada juga nih jenis catfish air tawar yang punya ukuran super duper jumbo. Ia adalah red-tailed catfish. Sobat dari Amazon ini memiliki ciri khas, yaitu warna merah pada ekornya. Dan yang paling membuat mereka terlihat berbeda adalah ukuran tubuhnya yang tak biasa. Saking besarnya, ikan ini bisa mencapai berat hingga 80 kg dengan panjang 1,8 meter. Itu berarti panjang dan bobotnya bisa mencapai satu orang dewasa loh. Ngeri! Sobat Otan ini juga termasuk hewan omnivora. Ia akan makan apa saja, bahkan yang lebih besar dari mulutnya. Tapi nggak semua catfish itu menyeramkan kok. Buktinya ada salah satu jenis catfish yang dibudidaya dan jadi ikan konsumsi favorit nih. Siapa ya kira-kira? Yuk langsung ke KTP. TKP. Ini dia catfish air tawar yang paling banyak penggemarnya teman, yaitu ikan patin. Nah, kali ini Otan dan Kalintang mau ajak kalian ikut panen ikan patin nih. Let's go! 1, 2, 3. Tarik terus kak jaringnya. Jangan patah semangat. Semangat, Bang! Tapi ngomong-ngomong, kolam si patin dalam juga ya teman. Lihat aja tuh, sampai setinggi dada orang dewasa. Ya memang seperti inilah kolam yang sesuai untuk ikan patin teman. Kedalamannya harus sekitar 1,5 meter. Karena patin suka banget tuh berenang untuk mencari makan dan oksigen. Jadi kalau kolamnya dangkal, bisa-bisa ikan jadi gampang stres dan bisa berdampak pada gagal panen. Lincah juga. Gerak-gerak terus. Wah, aku dapat. Lincah sekali. Stop Kalintang, sepertinya ada yang salah nih. Paman editor, boleh diputar ulang ya pas awal Kalintang pegang si patin. Eits, ini dia nih yang kurang tepat, yaitu cara pegang si ikan patin. Cara pegang Kalintang malah membuat si ikan jadi mudah lolos saat ditangkap. Salah-salah bisa membahayakan bagi si pemegangnya. Karena patin juga memiliki patil seperti lele yang bisa saja melukai kita. Sini Otan kasih tahu kak cara pegang patin yang benar dan aman. Ini Bang, pegangnya harus hati-hati supaya nggak kena patilnya ya. Loh, bukan gitu kak, masih salah. Ya beginilah keadaan di balik layar kamera teman. Yang terlihat mudah ternyata bisa diulang berkali-kali. Ayo kak, coba sekali lagi sambil kasih edukasi ke teman-teman di rumah. Nah, gini Tan cara pegangnya. Harus di kepalanya seperti ini supaya tidak kena patil.
Yang ini baru benar. Saat memegang patin, tangan harus masuk di antara kedua sirip dadanya. Tujuannya supaya patin gak mudah loncat dan patilnya gak menusuk tangan. Biasanya memegang patin ini dilakukan saat mensortir ikan yang baru saja panen. Ikan yang ukurannya di bawah 7 ons akan dilempar lagi ke dalam kolam karena ia masih bisa tumbuh besar. Wah, berarti bulan depan kita bisa panen lagi dong. Asik! Dalam juga. Astaga, Dragon! Padahal kan tadi baru aja edukasi tentang cara pegang patin yang benar. Wah, Otan gak kebayang sih bakal sesakit apa kalau kena patil si ikan patin ini. Teman, kalian tahu gak sih sebenarnya patil itu apa dan bagaimana bentuknya? Sebenarnya, patil merupakan modifikasi sirip dada yang keras dan mengandung racun. Di alam, patil Sobat Otan ini menjadi alat perlindungan diri saat ada predator yang mau memangsanya. Eits! Jangan remehkan alat bela diri Sobat Air Tawar ini ya, karena imbasnya bisa menyebabkan demam, kejang otot, bahkan jantung berdebar. Serem juga ya. Menurut kepercayaan warga, getah pohon randu bisa menjadi pertolongan pertama untuk mengobati luka patil ikan patin. Caranya cukup ditempelkan saja pada bekas luka. Rasanya seluruh badan jadi kejang, gemetar, terus perih. Itu nggak hilang-hilang perihnya. Ya ampun, ternyata efek dari racun patil cepat sekali ya menyebar. Saat patil tertusuk ke kulit, ada protein yang dialirkan darah masuk ke dalam tubuh. Nah, protein inilah yang membuat rasa nyeri tiada tara dan harus segera diobati. Sedangkan getah pohon ini memiliki khasiat antibakteri yang baik untuk mengobati luka. Syukurlah, semoga saja Kalintang bisa segera sembuh ya. Karena kondisi Kalintang yang tidak memungkinkan, akhirnya Otan dan Paman yang akan melanjutkan panen ikan. FYI nih, paman-paman ini sekali panen dalam satu kolam, jumlahnya bisa mencapai hingga 6 kuintal. Sungguh fantastis dan bombastis. Oke, terakhir, pindahkan ikan patin ke box es agar tetap segar saat di perjalanan. Syukurlah, akhirnya selesai juga panennya. Wah, ada Kalintang tuh. Gimanakah kondisinya? Semoga sudah semakin membaik ya. Kalau sudah membaik, bisa dong kali ini bantu Otan untuk uji coba. Tapi janji ya, kalau kali ini harus lebih hati-hati lagi. Karena uji coba kali ini adalah mau mengukur seberapa tajam patil si ikan patin. Loh, kok balonnya pecah duluan sih? Padahal kan belum mulai uji cobanya. Walah, ternyata Sobat Otan ini sudah ada di tengah-tengah dua balon ini, teman. Sabar sob, sabar. Ini kan baru mulai. Udah ngegas aja deh. Ayo Kak, sekarang kita siapkan ulang balon-balonnya ya. Siap sob, let's go. Wow, balon biru langsung meletus teman. Padahal hanya sedikit aja tuh kena patilnya. Kita coba lagi di balon kuning ya. Apakah reaksinya akan sama? Meletus balon kuning, dor! Hatiku sangat kacau. Balonku sudah habis. Ku pegang patin saja. Sekarang sudah terbayangkan seberapa kuat patil ikan patin ini? Jadi jangan coba-coba memegang kalau nggak punya keahlian khusus ya. Bisa-bisa nanti kalian bernasib seperti Kalintang atau balon ini. Ngeri! Walah, ada apa ini?
Sudah, jangan berkelahi sob. Santai saja. Damai itu kan indah. Paman editor, coba bantu Otan mundur ke belakang untuk tahu penyebabnya ya. Pada ngumpul di sini. Tapi ya sudah saja ya. Tan, aku udah bawa makanan nih. Kita mau kasih makan ikan patin. Siap, Mas? Yuk, 1, 2, 3. OMG, ternyata si patin bukan pada lagi berantem teman, tapi pada loncat kegirangan karena ada makanan. Kalau udah soal makanan sih nggak usah ditanya deh. Semangat 45 mereka langsung membara. Betul apa benar nih sob? Ikan patin memang terkenal dengan ikan yang rakus terhadap makanan. Oleh karena itulah pertumbuhan mereka cukup cepat. Dalam usia 6 bulan saja, sobat Otan ini sudah bisa mencapai panjang 35 hingga 40 cm. Wadidaw! Rata-rata kebanyakan petani ikan di sini akan menyebar sekitar 25 ekor bibit dalam tiap 1 meter persegi. Jadi saat menghitung jumlah populasi ikan dalam satu kolam tidaklah sulit. Wah, ini sih bisa jadi ilmu baru ya untuk para petani ikan. Mantul! Ngomongin soal ikan favorit orang Indonesia ini memang gak ada habisnya ya teman. Selain rasanya yang lezat, patin juga memiliki banyak manfaat loh. Tahu nggak sih Tan, ikan patin mengandung omega 3 yang bagus dan bermanfaat untuk kesehatan otak dan jantung. Selain itu merupakan sumber protein yang padat nutrisi dan bagus banget buat diet loh. Betul banget tuh Kak Lintang. Omega 3 biasanya dimiliki oleh ikan laut. Tapi uniknya, ikan tawar seperti patin juga punya kandungan khasiat yang luar biasa. Nah, tahu nggak Tan? Patin merupakan salah satu ikan yang nggak punya sisik. Jadi ketika diolah, kita makan bareng sama kulitnya pun tetap lembut. Ikan patin memang tidak memiliki sisik pada tubuhnya teman. Tapi ia memiliki selaput lendir sebagai pengganti sisik. Fungsinya sama, yaitu untuk pelindung tubuh dari benda-benda luar yang tajam. Keren maksud, keren maksimal. Tan, ngomong masih pagi nih, cerah lagi. Bunda mau jemur-jemur baju. Baju. Mau jemur-jemur kambing. Kambing lagi. Domba. Nah, Tan, yuk. Seru loh Tan, banyak banget dombanya. Ayo. Otan mau ikut berjemur ya bun? Bisa lah, selap-selip di antara kawanan domba ini. Lihat teman, baru saja dibuka pintunya. Langsung deh mereka gak sabaran mau keluar. Ayo antri satu-satu. Jangan lupa bawa sunblocknya biar gak kebakar matahari. Domba memang suka hidup berkelompok saat beraktivitas teman. Mereka akan merasa gelisah ketika terpisah dari kawanannya. Jadi gak heran kan kalau mereka berebut keluar karena takut ketinggalan rombongan. Tan, ini bulunya tebal banget nih. Nih, tebal banget bulunya nih. Sampai tangan Bunda ketutup bulu nih. Tebal banget. Nih, gemumat. Kalau yang ini udah dipotong, Tan. Nah, belum panjang. Yang ini. Jarinya ketutup. Wah, kalau bulu kalian setebal ini sih nggak ada istilah hitam karena terbakar matahari ya. Nggak kayak Otan nih. Just info nih teman, Sobat Otan ini adalah domba merino yang berasal dari Spanyol. Selain karena dagingnya, domba merino bernilai mahal karena wool yang dihasilkan sangat berkualitas. Jadi gak heran kan kalau tangan Bunda sampai menghilang tertutup bulu si domba? Awas hati-hati Bun, ada anjing pitbull yang mendekati kawanan domba ini. Kita harus waspada.
segera kita selamatkan, bisa habis nih domba-domba Bunda dihajar sama si Pitbull. Duh, kok sekarang malah mendekati Bunda sih? Hati-hati ya Bun, selalu waspada. Tan, ternyata anjingnya baik nih. Udah pikir tadi si anjing mau nyerang domba-dombanya, nggak taunya dia cuma mau jagain. Bagus banget nih. Coba duduk, set, duduk, coba. Nah, coba Bunda nurut, baik banget. Iyalah dalah, Sobat Otan ini sangat friendly terhadap domba-domba di sini. Lihat saja tuh, ternyata mereka bestie satu sama lain. Pitbull memang banyak digunakan di beberapa peternakan, teman. Mereka bertugas untuk melindungi hewan ternak dari orang yang mau berbuat jahat. Cakep! Tan, Bunda mau masuk kandang domba yang lagi pada menyusui nih. Mau ngontrol. Sekalian mau ngetes ini. Kalau di tempat tertutup kayak gini, dia mau nyerang nggak ya? Agresif nggak nih kalau di ruang tertutup? Nah. Yuk, masuk. Waduh Bun, kalau ini sih sepertinya punya resiko yang lebih besar dibanding mereka ketemu di luar. Otan gak ikutan kalau terjadi apa-apa. Ngeri liatnya. Sebentar deh, kok si domba-domba ini terlihat santuy dan gak takut ya? Hei kalian, ini ada anjing yang memiliki gigitan kuat masuk ke kandang kalian. Kok bisa-bisanya malah pada santai sih? Ini lagi, malah asik makan. Itu lihat, di sebelah kamu ada si Pitbull. Wah sob, mereka kok gak ada takut-takutnya ya? Jangan-jangan kamu anjing berbulu domba nih. Tan, ternyata ini malah bersahabat. Domba sama anjing nih, manis banget nih Tan nih. Tan tuh. Nih ya, bersahabat. Dia cantik nih, kalem. Nah nih, dia malah sayang banget sama si anjingnya nih. Berteman dia, bersahabat tuh Tan. Lihat ya Tan. Wah. Kalau begini sih malah Otan nih yang kena prank. Teman, sifat ganas Pitbull dapat terjadi jika mereka kurang dilatih dan kurang diperhatikan. Tapi sebaliknya, mereka auto mengemaskan jika dilatih dengan benar. Domba tidak merasa terancam karena sudah terbiasa dengan kehadiran Sobat Otan ini, teman. Jadi gak heran kan kalau mereka memang sahabat sejati? So sweet banget sih. Tan, sekarang Bunda mau adu kekuatan sama si Pitbull, salah satu Pitbull yang ada di sini. Nah, ikutin ya, coba siapa yang menang. Bunda kan masih strong nih Tan. Yuk. Waduh, bisa-bisaan banget nih Bunda nantangin Sobat Otan si Pitbull. Tapi kalau itu sudah jadi keputusan Bunda, Otan pasti dukung deh. Semangat Bun, jangan kasih kendor. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3, go! Nampaknya Bunda mulai kewalahan menghadapi Sobat Otan ini, teman. Ras anjing ini memiliki kelebihan berupa tenaga yang besar dibanding ras lain. Mereka juga memiliki sifat pantang menyerah alias nggak mau kalah. Sepertinya Bunda menyerah nih. Loh, ternyata Bunda panggil pasukan untuk membantu, teman. Sekarang 1 lawan 3 nih. Kira-kira Bunda bisa menang gak ya? Tan, nih anjing Pitbull ini termasuk golongan anjing dengan gigitan terkuatan yang gak akan melepaskan mangsanya kalau belum ada perintah. Ayo Bang. Pitbull menempati urutan ketiga dalam daftar anjing dengan gigitan terkuat, teman. Rahangnya yang kuat bisa mengunci lawan, sehingga sulit untuk melepaskan gigitannya. Saat menggigit, biasanya Pitbull akan menggoyangkan kepala, sehingga bisa menimbulkan cedera parah pada lawan. Akhirnya Bunda dan pasukan menyerah juga, teman. Selamat, pemenangnya kamu, Sob. Cakep. Apa? Kalian belum puas melihat kehebatan si Pitbull? Oke. Kalau
Kalau begitu, Otan mau kasih lihat sesuatu yang bikin kalian tercengang. Kali ini si Pitbull akan coba menarik mobil yang beratnya lebih dari 1 ton. Dengan menggunakan tali harness khusus, dapatkah ia menarik beban seberat ini? Kita coba yuk. Siap sob, 1, 2, 3. Wih, pelan tapi pasti mobilnya berhasil tertarik teman. Hebat. Saking beratnya, Pitbullnya sampai loncat-loncat begitu. Konon, si garang nan bertenaga ini bisa menarik beban hingga 2 ton loh teman. Asalkan ada ini nih, ban bekas. Ban ini amat berguna untuk memancing Pitbullnya teman. Soalnya sobat Otan ini memang sangat gemar menggigit ban. Kenapa Pitbull bisa sangat kuat, hayo? Pitbull rupanya memiliki massa otot yang lebih besar dibanding anjing lain teman. Bersama Rottweiler dan anjing Mastiff, Pitbull pun dinobatkan sebagai deretan anjing terkuat. Aduh, kok kamu malah main seluncuran sih Sob? Kamu kan terkenal dengan anjing kuat dan perkasa. Kalau begini sih bisa hancur reputasi kamu. Tapi kalau diperhatiin, lama-kelamaan kok lucu juga ya. Gimana enggak? Kok bisa-bisanya ada anjing Pitbull yang hobinya main seluncuran kayak gini? Aneh bin ajaib kamu Sob. Teman, selain pantang menyerah, ternyata ada satu karakter Pitbull yang sangat bertolak belakang loh. Mereka memang sangat suka berguling dan bermain ketika sedang santai. Kalau udah kayak gini, mereka akan sangat manja terhadap siapapun yang ada di sekitarnya. Yuk Sob, lomba merosot sama Otan. 1, 2, 3, meluncur! Wah, Bunda ternyata lagi mau masak teman. Kalau dilihat-lihat sih sepertinya mau buat sayur sop. Benar nggak Bun? Nathan, spesialnya ini buat dia. Loh, Sob, kamu makan sayur? Otan gak salah lihat kan? Wah, bener sih. Kayaknya ini Pitbull jadi-jadian deh. Ayo ngaku, Sob. Sebenarnya kamu domba yang menyamar jadi Pitbull kan? Tan, memang anjing itu sesekali harus dikasih sayuran seperti ini. Selain untuk mencukupi nutrisi, juga bagus untuk pencernaan. Wah. Otan lagi-lagi terkecoh nih sama kamu, Sob. Meskipun terkenal sebagai hewan pemakan daging, ternyata Pitbull juga suka makan beberapa sayuran loh. Tapi semua itu diberikan dengan catatan tidak boleh terlalu banyak dan sering. Sayur bagus untuk anjing, agar kebutuhan seratnya terpenuhi, asal sesuai takaran. Selain itu, sayur juga dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang penting untuk tubuh Sobat Otan ini. Cakep! Oh ya teman, kalau tadi ada Pitbull yang bersahabat dengan domba, sekarang Otan mau kasih lihat Pitbull yang ukurannya segede gaban. Daripada penasaran, yuk langsung gas Paman Editor. Nah ini dia Paman Marlon, salah satu pemilik Pitbull dengan ukuran jumbo teman. Yuk langsung aja kita timbang Pitbull kesayangan Paman si McGregor. Kira-kira beratnya berapa? Widih, total berat Paman dan si Pitbull adalah 130 kg teman. Sementara berat Paman sendiri adalah 70 kg. Itu berarti Sobat Otan ini punya bobot 60 kg. Wadidaw, ini sih gede banget ya. Seperti inilah cara Paman Marlon menimbang Pitbull kesayangannya McGregor. Pitbull ini bukan obesitas loh ya, tapi masuk dalam jenis Pitbull Double XL yang terbesar di Indonesia. Pitbull bisa sebesar ini bukan karena suka makan, tapi karena memang berasal dari gen keturunannya teman. Walah,
kuat nimbang Gregor ya? Ketahuan deh. But this is stage set. This is game on. This is the showdown we wanted. The top two riders in the championship. First, second, this Grand Prix. Bezzecchi is the early fourth. Let's hope Marco's okay. Leads this race then. He surely feel from his point of view the easiest and safest way for him to win the championship is to bolt at the front of the field, stretch this pack out as much as he can, and try and run one straight between that sixth place if he can. Yeay! Ya! Ini dia nih yang selalu Otan tunggu-tunggu. Lomba pacu kuda. By the way, sekarang Otan lagi ada di kota Sawalunto, Sumatera Barat. Kebetulan sedang diadakan lomba pacuan kuda skala nasional. Ada Bang Amar juga tuh. Kalau begitu, Otan gabung aja lah sama Bang Amar. Biar tambah seru nontonnya. Keren banget Tan pacuan kudanya Tan. Ini Bang Ahmad baru pertama kali ngeliat pacu kuda nih Tan. Jadi ini dari tadi ini baru kelasnya pemula tapi kencang. Luar biasa banget Tan. Ini luar biasa. Otan setuju banget sama Bang Amar. Kalau lomba pacuan kudanya ini seru banget. Secara sobat Otan yang satu ini adalah hewan yang luar biasa kuat. Bayangin teman, kuda bisa berlari sampai kecepatan 71 km per jam loh. Pergerakan kuda yang lincah didukung oleh struktur tulang, otot, kuku, paru-paru, dan jantung yang sangat besar. Kaki depan kuda memiliki tungkai yang panjang dan terhubung langsung ke tulang belakangnya. Inilah yang membuat kuda dapat bergerak sangat cepat. Sedangkan kaki belakang kuda memberikan tenaga besar untuk bergerak dan menahan tekanan. Gak heran kalau kuda bisa berlari cepat dan melompat tinggi sambil membawa beban yang berat di tubuhnya ya. Apalagi kuku kuda memiliki sistem bantalan yang dapat melindungi tungkai kuda, sehingga kuda tidak mudah cedera walaupun membawa beban berat. Oh iya, rata-rata jenis kuda yang digunakan dalam pertandingan pacu ini adalah persilangan kuda lokal dengan kuda jenis G yang berasal dari impor. Persilangan keduanya menghasilkan kuda dengan daya tahan yang baik serta tenaga yang kuat. Itulah mengapa kuda ini jadi favorit bagi para peserta lomba pacu ini, teman. Ngomong-ngomong, Otan penasaran deh. Kuda berkeringat nggak sih kalau lagi lomba? Kan kuda harus berlari dengan cepat tuh. Otan meminta tolong Bang Amar untuk cek apakah kuda berkeringat atau enggak ya. Ternyata keringat kuda tuh pas di tangan Bang Ahmad nempel di badannya itu terasa hangat dan sedikit agak lengket ya. Sedikit agak lengket karena tubuh kuda tuh panas gitu Tan. Tapi tidak bau keringatnya. Kuda berkeringat untuk menghilangkan suhu panas yang dihasilkan selama berlari. Nah, uniknya keringat kuda lebih mirip busa sabun, bukan seperti keringat manusia. Dan keringat kuda juga tidak berbau loh. Tapi yang bikin bau itu kan sebenarnya memang bukan dari keringatnya ya, melainkan bakteri. Jadi kalau nggak mau bau badan, ya kalian harus rajin mandi ya teman. Ayo, siapa yang belum mandi? Teman, untuk mengikuti pacuan kuda ini ternyata dibutuhkan persiapan yang gak sembarangan. Bahkan jika hari bertanding sudah dekat, para peserta langsung putar otak untuk mengatur strategi. Habis dari sawah lunto, sekarang Otan geser ke arah Bukit Tinggi nih teman. Otan kok rasanya belum bisa move on dari kuda ya. Otan masih terbayang-bayang kuda dan suka menghayal naik kuda. Apalagi di Bukit Tinggi ini banyak Bendy alias Delman. Loh? Kok kayaknya Otan kenal sama kusir Bendy itu? Lah, itu kan Bang Amar. Iya benar itu Bang Amar.
bisa jadi kusir? Lah, gak bahaya ta? Bisa dong, kalau Bendy bisa, karena sudah biasa bawa kuda. Tapi Otan baru tahu nih, kalau kuda yang digunakan untuk menarik Bendy juga terbiasa jadi kuda pacu loh. Tapi kuda yang digunakan saat ini biasanya adalah kuda yang sudah tidak ikut kompetisi. Makanya ia dialihfungsikan menjadi alat transportasi. Tapi tenang, tenaga mereka masih sama kok. Sama-sama kuat untuk menarik beban. Mantul.